Halo teman-teman, dengan saya Bung Ropan dan saya berada di Rai Soccer TV. Saat ini saya akan berbicara tentang bagaimana Chelsea dengan Frank Lampardnya sebagai pelatih interim setelah menggantikan Graham Potter lagi-lagi kandas. Dan ini memalukan sekali karena kembali mereka tersungkur di markas mereka di Stamford Bridge. Mereka memang harus bisa membalikan keadaan di leg kedua babak perempat final UCL atau Champions League menghadapi juara bertahan Los Blancos Real Madrid. Chelsea itu kalah dalam pertandingan pertama di Bernabeu dengan 2-0 dari Madrid, sehingga ketika Madrid datang untuk memainkan leg kedua, Chelsea harus bisa membalikan ini dengan kemenangan 3 gol untuk membuat mereka lolos ke babak semifinal. Sebuah pekerjaan yang saya rasa berat kalau melihat performa dari Chelsea yang memang sedang menuki kena turbulensi di IPL saat ini, yang membuat mereka sekarang keluar dari 10 besar di klasemen sementara dan mereka ada di peringkat ke-11. Dan sejak Lampard masuk menggantikan Graham Potter, dia tidak pernah memenangkan satu laga pun. Ini 4 kali kekalahan beruntun yang diterima oleh Chelsea ketika Lampard berada di sana, dengan 2 kekalahan yang terjadi saat melawan Real Madrid di babak perempat final UCL. Bahkan mereka tidak mampu membuat sebiji gol pun dalam 2 laga melawan Madrid, kebobolan 4 gol. Ini yang sangat menyesalkan bagi pendukung Chelsea tentunya, ketika mereka berharap ada kebangkitan ya di saat melakoni leg kedua, tapi sulit mereka dapatkan. Bahkan mereka dipermalukan oleh brace atau 2 gol yang diciptakan pemain asal Brasil dari Madrid, Rodrigo. Gol Rodrigo ini terjadi dengan 2 assist yang diberikan oleh Vini Junior, kemudian dengan Valverde yang menamatkan perlawanan dari Chelsea di kandang sendiri. Dan memang miris sekali kalau melihat penampilan atau performa Chelsea musim ini ya. Mereka gagal di Carabao Cup, gagal di Piala FA, kemudian apalagi kalau bicara di IPL, mereka itu berantakan, hancur-hancuran di sini. Dan sekarang harapan itu ada di UCL sampai ke babak perempat final. Namun mereka akhirnya harus mengakui kehebatan dari Madrid yang juga menyingkirkan mereka sebenarnya pada musim lalu ya. Di perempat final Madrid itu mengalahkan Chelsea sebelum Madrid menang melawan City di semifinal dan mengalahkan Liverpool di final. Jadi ada 3 klub Inggris yang dihajar oleh Madrid pada musim lalu. Saat ini ketika Chelsea itu out, saya rasa juga posisi bagi Lampard tidak akan lama, dia kan hanya sementara. Mungkin manajemen akan melihat untuk menggantikan di musim panas nanti siapa pelatih yang akan masuk, apakah Julian Nagelsmann atau Luis Enrique. Ya ini yang sadar ada di sana di Inggris 2 pelatih tersebut, tapi kita tidak tahu ya. Dan ini menjadi pertaruhan besar bagi Todd Bowley sebagai owner di sana yang menggantikan Roman Abramovich, karena gelontoran uangnya sudah gede sekali ya, 600 juta euro yang mereka gelontorkan untuk mendapatkan sejumlah pemain, termasuk pemain termahal saat ini di IPL, gelandang asal Argentina yang datang, yaitu Enzo Fernandez. Dan tidak ada apapun yang dilakukan oleh Enzo Fernandez bermain di sektor tengah untuk bisa mengangkat performa bagi Chelsea. Bahkan dia belum bisa membuat sebiji gol pun walaupun dia seorang gelandang. Dan ya sulit saya pikir, padahal Chelsea ini kan dihuni oleh pemain-pemain top ya. Kalau mereka melihat dengan starting 11, tidak mungkin lah mereka berada di luar 11, yang berada di posisi 11 ya, di luar 10 besar di IPL. Karena kan kita tahu bersama ada Kai Havertz sana, Raheem Sterling, Mason Mount, Christian Pulisic di sana, ada Auba, ada Conor Gallagher di sana, Thiago Silva, banyak pemain-pemain yang apalagi sudah mendatangkan Enzo, ada Mateo Kovacic, Reece James, ada Ben Chilwell, banyak pemain-pemain, ada Fofana yang bermain di sana. Jadi bagus sebenarnya tim ini ya, apalagi dengan Korea juga ada di kiri, tapi dengan materi seperti ini tidak menjamin bagi Chelsea untuk bisa bersaing ya. Bahkan mereka secara tragis sekali untuk tersisi di UCL. Nah, bagi Madrid tentunya ketika Madrid lolos ke semifinal ini, dia sudah bisa mewarning pada siapapun yang akan dihadapi. Nah, dia akan berhadapan dengan calon antara City atau Munchen. City udah menang 3-0, akan bermain Kamis dini hari menghadapi Munchen di Allianz Arena. City lolos akan bertarung lagi menghadapi Madrid, mengulangi pertarungan mereka pada musim lalu di UCL. Di semifinal Madrid mengalahkan secara dramatis City dan lolos ke final ya. Dan sekarang bisa memungkinkan itu terjadi karena
City itu datang ke Allianz Arena menghadapi Munchen dengan mereka punya tabungan 3 gol. Ketika mereka menang dengan clean sheet di Etihad, ada rasa percaya diri yang luar biasa bagi Pep Guardiola dan pasukannya menghadapi Munchen di leg kedua ini. Karena mereka kalah 1-0, 2-0, mereka tetap lolos. Atau paling tidak mereka bermain imbang saja di Allianz, maka di Rotten atau FC Hollywood ini akan tersisi. Mereka akan bertarung di semifinal melawan Madrid, dan itu yang ditunggu-tunggu oleh pendukung Madrid atau pendukung City. Dua-duanya, salah satu di antaranya harus tersisi memang, dan menempatkan entah Madrid atau City yang akan ke final untuk menantang salah satu wakil Italia, karena Inter Milan itu akan menghadapi dengan Benfica di babak di leg kedua perempat final, dan mereka sudah punya tabungan 2 gol menang lawan Benfica. Mereka akan mungkin menghadapi Milan. Milan lolos ke semifinal setelah menahan imbang Napoli di Stadion Diego Armando Maradona 1-1. Hasil ini cukup buat Milan karena leg pertama mereka menang lawan Napoli 1-0 lewat gol Ismail Benazir. Dan pada tadi pagi ketika Oliver Giroud bisa mencetak gol, ya di pertama sebenarnya Oliver Giroud ini bisa mencetak 2 gol. Ada satu penalti yang gagal sebelum dia bisa membayar itu kegagalan itu dengan membuat 1 gol. Sebelum ada gol balasan dari Napoli yang dibuat oleh Victor Osimhen, tapi itu sudah terjadi di masa injury time ya, 90+3. Tidak mungkin lagi bagi Napoli untuk bisa memenangkan laga. Padahal Napoli ini menguasai secara penuh. Sampai mungkin 74% penguasaan bola mereka, sangat tinggi sekali. Tapi sia-sia 23 tembakan yang mereka lakukan juga tidak ada arti apapun menghadapi Milan yang sangat kuat ya, di barisan belakang yang dipimpin oleh Tomori, Simon Jair, Calabria, kemudian Theo Hernandez di sana. Ada penjaga gawang juga Mike Maignan yang tampil luar biasa. Dan mereka akhirnya hanya bisa mencetak gol di penghujung laga. Padahal mereka bermain di kandang. Kalau cuma defisit mereka kalah 1-0 di Milan di San Siro, sebenarnya mereka bisa membalikan keadaan Napoli. Tapi akhirnya mereka gagal dan Milan bisa melaju ke semifinal. Luar biasa. Milan kita tahu bersama 7 kali juara di UCL, dan mereka nantinya akan bertarung dengan tetangga mereka Inter Milan untuk memperebutkan 1 jatah. Jadi Italia sudah ada 1 slot untuk babak final nantinya, dengan harapan Inter mengalahkan Benfica tentunya pada Kamis pagi, sehingga terjadi duel derby di Milan ini. Ya kita akan tunggu apakah Milan atau Inter. Tapi yang pasti bagi Napoli yang menginginkan mimpi mereka untuk menjadi juara pertama kali dalam sejarah di UCL sudah sirna setelah mereka gagal untuk bisa menang melawan Milan. Tinggal 1 tim yang berharap untuk bisa menjadi juara pertama kali, Manchester City. Ya, kalau Manchester City bisa ke final, ya mereka punya harapan untuk bisa mengukir pertama kali juara dalam sejarah. Kita akan tunggu nantinya duel pada pagi hari di leg kedua antara Manchester City melawan Munchen melawan Manchester City, Inter melawan Benfica untuk bisa menantang siapa? Apakah City atau Munchen yang akan menantang Madrid, atau Benfica atau Inter yang akan menantang Milan di babak semifinal. Dengan saya Bung Ropan, ya. Sini ingat, bola itu bulat atau bola-bola itu bundar, giring terus.